Kali ini kita membahas jenis usaha jasa semi murni, yaitu usaha memperdagangkan produk jasa dengan barang. Contoh kontraktor bangunan. Saudara, mari kita bahas jenis usaha keempat, yaitu jasa semi murni, dengan contoh kontraktor pembangunan rumah. Kontraktor ini mempunyai dua pemberi tugas. Satu, PT Babah yang memberi proyek pembangunan rumah A senilai 1.200 juta dan pembayarannya dalam 3 tahap. Yang kedua adalah Tuan Ali dengan nilai pembangunan rumah B senilai 1.200 juta dan pembayarannya tiap bulan. Secara garis besar, siklus usahanya dapat digambarkan sebagai berikut. Dimulai dari kas awal yang berasal dari modal sebesar 200 juta, melakukan investasi, dan pembelian bahan baku serta pembayaran kepada para pekerjanya, yaitu secara tunai. Jadi 12 kali 150 juta selama 1 tahun. Kemudian pekerjaan diselesaikan dalam 3 tahap, yang masing-masing tahap itu dilakukan pembayaran oleh kantor. Sedangkan Pak Ali membayarnya setiap bulan sebesar 100 juta. Nah, pertanyaannya bagaimana perhitungannya untuk mendapatkan kas akhirnya? Pada tahap 1, yaitu Januari hingga April 2023, dimulai dari kas awal sebesar 200 juta, melakukan investasi sebesar 10 juta untuk pembangunan tempat kerja, yaitu bedeng, dan tambahan alat-alat kerja. Berikutnya, kontraktor membeli bahan bangunan dengan pembayaran tunai 4 kali 150 juta. Selanjutnya, melakukan pembangunan tahap pertama, yaitu mulai dari fondasi hingga naik dinding dan kusen. Kemudian, pembayarannya oleh Tuan Ali adalah dibayar 4 kali 100 juta. Sedangkan dari kantor, pembayarannya adalah 1 kali 400 juta pada akhir April. Untuk membahas perhitungannya hingga mendapatkan kas akhir, mari kita lihat transaksi pada buku kas bulanan berikut ini. Kas bulanan mencatat akhir Januari, penerimaan tunai proyek B, pembayaran supplier proyek A dan B, dan biaya umum, sehingga mendapatkan saldo kas. Demikian juga pada akhir Februari, akhir Maret, dan akhir April, sehingga kita mendapatkan saldo
Berikutnya adalah penyusunan laporan laba rugi dari buku kas bulanan, yaitu laporan laba rugi terdiri dari pendapatan yang merupakan total pendapatan proyek A dan B, dikurangi pengeluaran yang merupakan total pengeluaran proyek A dan B, kita mendapatkan laba kotor. Dan dikurangi biaya umum yang merupakan total biaya umum selama setahun, kemudian kita mendapatkan laba operasional. Dan dikurangi biaya bunga bank bila ada, kita mendapatkan laba prapajak. Dan setelah dikurangi pajak bila ada, kita mendapatkan laba bersih. Berikutnya adalah penyusunan neraca dari buku kas bulanan, yaitu kas akhir pada buku kas bulanan menjadi kas pada sisi aktiva. Kemudian total aktiva lancar, kemudian peralatan yang dibeli, dan kita mendapatkan total aktiva. Pada sisi pasiva dimulai dari modal, yaitu dari kas awal, kemudian laba rugi tahun berjalan didapatkan dari laporan laba rugi, sehingga kita mendapatkan total ekuitas, dan akhirnya kita mendapatkan total pasiva. Dan inilah hasil penyusunan laporan neraca dan laba rugi pada posisi bulan April.